Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Etika Profesi, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut terkait etika bermedia sosial dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, perkenalkan dulu yuk anggota-anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan, saya Septi Kenia Pitaloka dengan NIM 12050323230. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah dengan NIM 1205003261124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Iksani dengan NIM 12050320529. Pandangan Islam tentang etika bermedia sosial. Asal kata etika adalah dari bahasa Yunani, ethos dalam bentuk tunggal atau taeta dalam bentuk jamak. Kata ethos dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, dan cara berpikir. Adapun dalam bentuk jamak, taeta artinya adalah adat kebiasaan. Tak hanya itu, Islam pun memiliki adab dan aturan beretika dalam komunikasi, baik itu di media sosial maupun secara nyata. Komunikasi yang baik bagi umat Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan kaidah agama, nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kaitan antara nilai etis dengan norma yang berlaku sangat erat. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan masyarakat, ideologi juga menjadi tolak ukur norma yang berlaku. Dalam Pancasila, sebagai ideologi dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia, terdapat tolak ukur komunikasi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menerangkan tentang keutamaan menggunakan atau menguasai ilmu pengetahuan, yaitu Rasulullah juga memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun kita dituntut untuk berbicara dengan perkataan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, apa saja etika-etika dalam menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Islam? Yang pertama ada muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Apapun yang kita posting, termasuk niat di balik postingan tersebut, sadarilah selalu bahwa semua itu diketahui oleh Sang Maha Tahu. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka pastilah kita takut untuk melanggar batasan-batasan agama dalam memanfaatkan media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-54. Kemudian, etika yang kedua yaitu mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan media sosial, sewajarnya kita memanfaatkannya dengan bijak dan juga positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa yang artinya, barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, etika yang ketiga yaitu tabayun. Sebagai seorang muslim, kita harus mengecam tabayun terlebih dahulu dalam menerima informasi ataupun berita. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti dalam firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Kemudian etika selanjutnya yaitu tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. Ujaran kebencian dan menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Kemudian etika yang kelima yaitu menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Sebagai umat muslim, kita tentu harus menjaga tutur kata kita dalam setiap kegiatan, termasuk juga dalam bermedia sosial. Jangan sampai kata-kata kita di dunia maya menyakiti atau berkata-kata tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, hendaklah engkau lebih diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan membantumu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, etika yang keenam yaitu menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kegiatan dakwah merupakan hal dasar dalam agama Islam untuk mendorong dan mengajak orang lain agar menjadi insan yang berakhlak dan berpengetahuan. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai cara dan juga berbagai media, salah satunya yaitu melalui media sosial. Maka dari itu, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah dengan cara membagikan konten yang positif dan menebar kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Etika selanjutnya yaitu menjaga batasan pergaulan. Batasan di sini dikhususkan pada hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Meskipun tidak bertatapan langsung, media sosial mampu membawa jerat-jerat penyakit hati di setiap interaksi lawan jenis. Maka batasilah interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak ada keperluan penting lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah ditentukan bagi anak Adam manusia sebagai bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, dan zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan yang semuanya dibuktikan oleh kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian etika yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Dalam menggunakan media sosial, pasti kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita posting ke publik, termasuk juga saat kita share, retweet ataupun repost serta komen dan lainnya. Seorang muslim beretika baik akan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu atau menanggapi sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-36 yang mana artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Pemberitaan bohong atau hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti kebenarannya, karena informasi sendiri merupakan kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. Hoax ini tidak hanya tersebar melalui media online, namun media arus utama juga ikut terkontaminasi dan kadang juga menerbitkan berita hoax. Data dari laman web Kominfo.go.id menyatakan setidaknya ada lebih dari 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di Indonesia. Pengguna aktif media sosial saat ini umumnya adalah para remaja yang terbiasa untuk berkomentar dan memberikan kritik di media sosial. Dengan kebiasaan ini dapat memicu terjadinya hoax karena penyampaian berita yang tidak pasti kebenarannya dan cenderung melakukan hate speech bagi konten yang tidak mereka sukai. Hoax juga bisa menimbulkan beberapa peristiwa yang sedang terjadi menjadi kian memanas karena masyarakat saling melempar opini yang bernada provokatif, ujaran kebencian, dan lainnya. Dampak hoax juga bisa kita lihat dan perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36, yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dalam keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36 tadi, maka dapat dilihat bahwa perilaku iblis sebagai produsen hoax, membuat atau mengada-ngada hoax dengan mengatakan Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
Adam beserta istrinya adalah konsumen dari hoax tersebut tanpa pikir panjang, menerima konten hoax yang dibawa oleh setan. Tentunya Adam menerima konten hoax itu karena pesan yang terima sangat menarik ditambah jaminan dari setan. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sungguh, aku ini termasuk dalam para penasihatmu. Lalu tanpa cross-check atau tabayun kepada Allah, yang dalam hal ini sebagai objek dari berita hoax, perihal isi dari pesan yang dibawa oleh setan tersebut, tampaklah oleh mereka auratnya sebagai bentuk kerusakan dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi berita hoax. Nah, dalam bermedia sosial tanpa dilandasi dengan etika, tak jarang akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun pengguna yang lainnya. Berikut beberapa dampak yang dapat ditimbulkan menggunakan media sosial tanpa disertai dengan etika. Yang pertama yaitu dapat mengganggu kesehatan tubuh ataupun mental dari pengguna jika tidak menggunakannya dengan baik. Timbulnya perasaan iri dan ingin mencari perhatian lewat media sosial. Kemudian terpengaruh oleh situs-situs terlarang seperti situs perjudian dan juga pornografi. Lalu, jika etika digital tidak diterapkan, maka akan terjadi tindakan bullying di sosial media seperti komentar-komentar buruk daripada haters dan ujaran kebencian di dunia digital. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, setiap pengguna internet harus memahami dan menerapkan etika dalam berinteraksi di internet. Kemudian menjadi sarana penyebaran berita palsu atau hoax, seperti menyebarkan gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya. Berdasarkan dari pendapat para ulama dan pleno, setiap muslim, kata MUI, yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Mengapa berinternet perlu beretika? Nah, etika ini sangat penting. Jika etika tidak ada, maka kejahatan akan semakin banyak. Contohnya, seperti cyberbullying, penyebaran berita palsu, penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan sebagainya.